Tugas akhir semester, Psikologi Kepribadian. Pertama, tokoh humanisme. Tokoh teori belajar humanistik adalah Abraham Maslow. Maslow terkenal sebagai bapak aliran psikologi humanistik. Ia yakin bahwa manusia itu berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya dengan sebaik-baiknya. Teori yang termasyhur hingga saat ini yaitu teori hierarki kebutuhan. Menurutnya, manusia terdorong guna mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan itu mempunyai level dari yang paling dasar hingga level tertinggi. Dalam teori psikologi ini, semakin besar kebutuhan, maka pencapaian yang dipunyai oleh individu semakin sungguh-sungguh untuk menggeluti sesuatu. Kedua, humanisme. Dalam pandangan humanisme, manusia memegang kendali terhadap kehidupan dan perilaku mereka, serta berhak untuk mengembangkan sikap dan kepribadian mereka. Masih dalam pandangan humanisme juga, belajar itu bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia. Keberhasilan belajar ditandai bila peserta didik mampu mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Ketiga, teori hierarki kebutuhan. Maslow menyusun teori motivasi manusia, di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan itu dapat dipenuhi jika jenjang sebelumnya telah terpuaskan. Jenjang motivasi bersifat mengikat, maksudnya kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpuaskan dulu sebelum orang itu menyadari bahwa ada kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi. Jadi kebutuhan fisiologis harus terpuaskan terlebih dahulu, baru kemudian muncul kebutuhan rasa aman. Sesudah kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpuaskan, baru muncul kebutuhan kasih sayang. Begitu seterusnya sampai kebutuhan dasar itu terpuaskan. Kelima, kebutuhan manusia menurut Maslow. Menurut Abraham Maslow, terdapat 5 lapisan kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Umumnya, kebutuhan fisiologis ini bersifat menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik, seperti makan, minum, udara, tempat tinggal, atau istirahat. Yang kedua, kebutuhan keselamatan dan keamanan. Ketika kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka kebutuhan rasa aman ini mulai muncul. Kebutuhan rasa aman ini seperti stabilitas, struktur hukum, keteraturan, kebebasan dari rasa takut dan rasa cemas. Yang ketiga, kebutuhan cinta dan memiliki. Ketika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan sebagian besar sudah terpenuhi, maka lapisan ketiga kebutuhan mulai muncul. Anda mulai merasakan perlu memiliki teman, kekasih, anak-anak, hubungan kasih sayang secara mendalam, dan ikatan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menunjukkan kebutuhan ini dalam bentuk keinginan untuk menikah, memiliki keluarga, menjadi bagian dari sebuah komunitas, atau bagian dari keluarga besar anggota suatu klub. Kebutuhan penghargaan. Yang pertama ada menghargai diri sendiri, seperti prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Yang kedua, mendapat penghargaan dari orang lain. Seseorang itu butuh penghargaan dari orang lain, status ketenaran, dominasi, menjadi orang penting atau kehormatan, diterima dan diapresiasi bahwa dirinya itu dikenal dengan baik oleh orang lain. Yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Setelah semua kebutuhan dasar terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan menjadi sesuatu orang yang mampu mewujudkan secara maksimal dengan mengerahkan seluruh bakat dan kemampuan potensinya. Maslow menemukan dalam penelitiannya bahwa banyak orang yang mengalami aktualisasi diri ternyata mengalami peak experience, yaitu suatu pengalaman mistik mengenai perasaan dan sensasi yang mendalam, suatu keadaan di mana seseorang itu mengalami keajaiban atau kebahagiaan yang luar biasa. Seperti pengalaman keilahian yang mendalam, pengalaman puncak itu bisa diperoleh dari mengalami sesuatu yang sangat sempurna, nyata, luar biasa, atau menuju nilai yang sempurna. Karakteristik aktualisasi diri.
Karakteristik aktualisasi diri. Yang pertama, mandiri. Orang yang telah mencapai aktualisasi diri umumnya adalah orang-orang yang mandiri. Ia biasanya sangat menghargai kesendirian dan tidak pernah bergantung pada orang lain dalam melakukan banyak hal. Pribadi ini biasanya juga tidak akan terpengaruh pada apa yang dipikirkan orang lain tentangnya. Yang kedua, realistis. Realistis juga merupakan salah satu karakteristik utama orang yang sudah mencapai aktualisasi diri. Berkat sifat realistisnya, orang yang sudah mencapai aktualisasi diri biasanya tidak mudah takut pada hal-hal yang tidak jelas dan tidak ia ketahui. Sebaliknya, ia justru selalu fokus pada apa yang ada dan sedang terjadi di dalam hidupnya. Yang ketiga, suka memecahkan masalah. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri umumnya mencapai rasa tanggung jawab dan etos kerja yang tinggi, sehingga cenderung lebih fokus untuk memecahkan suatu masalah. Hal ini tidak hanya diterapkan untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Yang keempat, punya selera humor yang tinggi. Karakteristik lain dari orang yang sudah mencapai aktualisasi diri adalah memiliki selera humor yang tinggi. Ia dapat menikmati humor dalam berbagai situasi dan mampu melihat sisi humor dari suatu masalah. Ia juga pandai membantu temannya untuk melihat sisi positif dari sebuah masalah tanpa membuatnya tersinggung. Nomor 5, menghargai proses. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri umumnya memiliki tujuan yang konkret pada setiap hal yang dilakukannya. Demikian, ia tidak hanya fokus pada tujuannya, tetapi juga akan menghargai setiap proses yang dilalui untuk mencapai tujuan tersebut. Cara mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri bisa dicapai dengan berbagai cara, antara lain meningkatkan rasa empati, memberanikan diri untuk mencoba hal-hal baru, menghabiskan waktu lebih banyak untuk diri sendiri atau me time. Selanjutnya, menghargai hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup, misalnya makanan yang baru dicoba atau cuaca yang sedang baik. Yang selanjutnya, belajar untuk menerima setiap hal yang terjadi dalam hidup, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Yang terakhir, tidak memusingkan apa yang dipikirkan orang lain mengenai diri kita. Aplikasi. Aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran yaitu memberi kebebasan setiap individu atau siswa memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi pengetahuan baru dengan caranya sendiri selama proses pembelajaran. Dalam teori ini, peserta didik berperan sebagai subjek didik. Peran guru dalam pembelajaran humanisme adalah sebagai fasilitator. Terima kasih.